Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu pertemuan dengannya di depan mata. Ya, pertemuan dengannya sudah di depan mata ya. Ada sebuah pertemuan yang sudah di depan mata kamu yang akan terjadi segera ya. Kita akan mau lihat dulu siapa orang ini, bagaimana cerita kalian. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe di subscribe. Oke, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Oke. Ada manic love di sini ya. Jadi di sini ada relationship antara kamu atau dia atau kalian berdua. Di sini ada sisi yang membuat manic, yaitu adalah sisi untuk ketergantungan, sisi posesif, sisi yang kayak nggak mau ngelepasin gitu ya. Jadi di sini tuh ada sisi yang jadinya ketergantungan yang sangat besar di sana dan sangat intens kalau Sora lihat di sini ya. Dan memang kalau Sora lihat apa yang terjadi di antara kalian itu memang ada koneksi ya dari masa lalu kalian. Jadi di sini ada relationship yang memang ini ada koneksi dari masa lalu ya. Untuk kalian yang percaya dengan konsep past life, ini adalah pertemuan dari masa lalu. Oke. Dan di sini adalah sehingga ketika orang dari masa lalu itu ada, itu pasti akan membuat diri kamu tuh seperti sudah mengenali dengan jelas jiwanya dia gitu ya. Jadi ada di sini perasaan yang tidak asing lagi ya. Dan di sini ya, relationship kalian itu banyak sekali tidak mengucapkan kata atau bicara banyak. Jadi kedekatan kalian pun tidak ada mungkin pernyataan secara gamblang, kita jalan yuk, kita jadian yuk, kita sama-sama yuk gitunya. Jadi ini seperti kayak sesuatu yang kayak ada perasaan tapi udah sama-sama tahu, jadi nggak perlu dijelaskan dengan yang namanya kata-kata. Jadi kamu atau dia mungkin saja bahasa cintanya itu bukan words of affirmations ya. Dan di sini juga ada hubungan yang disembunyikan atau hubungan yang mungkin belum dipublish ya. Hubungan yang belum dipublish itu banyak macamnya. Ada yang memang karena third party situations, karena affair, atau karena ada situasi-situasi tertentu ya, mungkin tidak mendapatkan restu dari keluarga, atau yang selalu udah pernah ngomongnya, mungkin kalian kerja di satu tempat kerja sama-sama, yang mana di sana itu peraturannya nggak boleh sesama karyawan itu berpacaran atau berrelationship gitu loh ya. Dan di sini ada situasi di mana memang ada ikatan secara soulmate antara kamu sama orang ini. Ya, jadi di sini ada ikatan yang kuat, ada ikatan yang mana ada ikatan jiwa di sana, ya. Namun, ya, kenapa akhirnya ada pertemuan di depan mata, ya? Di sini kalau Sora lihat, bagaimanapun juga ada mixed signals, ya. Kamu kadang-kadang merasa orang ini membingungkan kamu. Kadang-kadang dia bisa on off, kadang dia bisa dekat sama kamu, kadang dia bisa jauh sama kamu, kadang-kadang dia bisa sweet banget, tapi kadang-kadang dia bisa dingin banget, gitu ya. Jadi di sini banyak kebingungan. Begitu juga mungkin yang dia tangkap ya. Nah ini semakin memperkuat pembacaan Sora kalau ini memang third party situations. Kemungkinan besar ini adalah married with children. Jadi ada salah satu di antara kalian, atau mungkin kalian bahkan sama-sama ada yang sudah posisinya menikah dengan ada anak ya. Di sini memang adalah hubungan yang ditetapkan harus ada sebuah keputusan atas pilihan. Nah, ini semakin memperjelas ya. Di sini ada pilihan antara mungkin kamu dengan pasangan sahnya ya, atau kamu dengan yang lain. Jadi di sini bisa saja dia belum tentu dalam relationship yang married with children. Ada juga yang mungkin masih single tapi ada yang lain ya. Disesuaikan dengan situasi kondisi kamu ya. Ini tuh seperti relationship yang kayak kepingin sama-sama, tapi waktu, keadaan, dan situasi itu seperti tidak memungkinkan kalian sama-sama. Gitu loh. Ini memang relationship yang sama-sama punya perasaan yang kuat, gitu loh ya. Tapi gimana ya, kayak seperti semesta itu belum membuat kalian tuh bisa sama-sama gitu loh. Jadi seperti kayak
bukan waktu yang tepat untuk bisa sama-sama gitu loh. Seperti kayak merasa bahwa kok situasinya dipertemukan soulmate, ada koneksi, tapi kok situasinya sulitnya. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat sebenarnya dia punya perasaan yang apa namanya sangat mendalam. Dan sebenarnya dia punya perasaan yang apa yang namanya ya cukup kuat ke kamu gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat. Kita sekarang mau coba lihat ciri-cirinya dia itu seperti apa. Ya, siapakah orang ini? Bagaimanakah ciri-cirinya dia? Siapakah orang ini? Bagaimanakah ciri-cirinya dia? Oke, bentar ya. Ini kartunya agak besar dan tebal jadi. Oke, bagaimanakah ciri-cirinya dia? Orang ini tuh orang yang sangat positif, ceria, bersemangat, playful, itu juga ada. Dia juga sangat apa namanya? Ada beberapa yang juga sangat selalu ceria, selalu positif, terlalu optimis selalu. Ada jiwa kekanak-kanakan sedikit di dalam dirinya dia, dan orang yang apa namanya? Bright gitu ya, bahasa Sora. Oke. Di sini Nine of Cups. Nah, di sini juga menandakan orang ini itu ada yang beberapa hobi makan ya. Dia suka banyak makan makanan enak, postur badannya sedikit agak besar dan berisi gitu ya. Orang ini itu kayak banyak sekali hal yang menjadi keinginan hati dia yang dia kejar. Dia memang orang yang kayak aku tuh menginginkan semua yang aku mau itu bisa dicapai ya. Orang ini itu juga adalah seseorang yang mungkin saja bekerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan networking, internet, menghubungkan banyak orang ya. Jadi dia tuh kerjanya itu memang ada terkoneksi dengan banyak orang ya. Nah, ini tapi juga bisa mengindikasikan bahwa kamu kenal sama orang ini bisa saja melalui networking kamu atau sosial media. Nah, oke. Ini juga bisa menandakan ya, orang ini juga mungkin saja punya kesukaan sama benda-benda langit ya. Jadi dia mungkin suka astronomi gitu loh ya. Orangnya ini tipe yang memang pemikir yang dalam, penyendiri gitu ya. Pemikir yang dalam, penyendiri, sebenarnya punya jiwa yang old soul juga ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan dia itu tipenya memang kalau ada apa-apa ya dia akan memilih untuk menyendiri dan menarik dirinya dia sendiri untuk dia bisa berpikir dan apa mencari jalan keluar. Memang dia tuh tipenya seneng untuk kayak kalau aku lagi kesel, aku lagi marah, kalau lagi mumet dan pusing jangan diganggu deh, biarkan aku sendiri dengan berpikir ya. Kan semakin memperkuat hubungan orang ini tuh punya hubungan karma sama kamu ya. Orang ini juga punya cukup fair, orang ini punya banyak sekali pemikiran dan pertimbangan. Nah, tapi ini juga bisa menandakan kalau orang ini itu bekerja juga mungkin dalam bidang-bidang hukum ya. Orang ini tuh banyak berpikir dan apa namanya melihat situasi yang ada. Oke, sekarang kita lihat bagaimana situasi hubungan kalian. Oke. Situasi hubungan kalian itu penuh dengan emosi yang meletup, emosi yang membara. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi di sini ada, memang didominasi oleh emosi-emosi dan gairah-gairah yang ada ya. Oke, jadi patience-nya itu ada, menggebu-gebu, gitu loh ya. Itu ada. Jadi di sini tuh kayak serba kamu tuh tidak menyadari bahkan hubungan kalian tuh growing-nya sangat cepat sekali, ya. Dan di sini ada hubungan yang saling mirroring, kamu sama dia, dia sama kamu. Jadi di sini memang ada sisi kalian saling mirroring satu dengan yang lain hubungannya. Oke. Jadi kayak apa yang jadi trauma kamu jadi trauma dia juga, apa yang dia rasakan kamu bisa rasakan juga. Orang ini punya karmic relationship sama kamu. Ya, jadi memang kayak banyak men-trigger ya, mungkin men-trigger apa namanya trauma-trauma kamu, men-trigger sikap-sikap buruk kamu gitu loh ya. Dan di sini seperti kayak tahu gitu loh ya. Ini mungkin nggak bagus tapi kok susah dilepasinnya gitu loh ya. Hubungan yang chemistry-nya sangat kuat, sparks-nya sangat kuat, burning desires-nya sangat kuat. Oke. Terus sekarang dia mungkin habis menarik diri ya di sini gitu loh. Apa yang dia kepingin kalau dia itu ketemu sama kamu gitu. Kenapa dia kepingin ketemu sama kamu ya? Kalau Sora lihat di sini, orang ini pingin ketemu sama kamu itu memang kamu sudah tahu. Dia punya pola yang cenderung on off. Nanti kalau sudah ngilang, nanti dia akan balik lagi. Jadi ini adalah proses on off hubungan ya yang terjadi ya di antara kalian.
Oke. Dan apa namanya, dia tuh bisa hilang, bisa balik lagi, tuh kan. Kartu karmic love itu sampai 2 kali keluar. Jadi ini mempertegas gitu loh ya. Kayak hubungan ini itu susah lepas, tapi mungkin saja tidak everlasting jalannya gitu loh. Ya. Dan di sini kayak banyak percintaan ini, proses ini itu banyak banyak memberikan pembelajaran untuk kamu sama dia. Di sini ada sesuatu yang akan terjadi yang mana bisa merubah kalian gitu loh ya. Kalau dia ketemu sama kamu, apa sih yang dia inginkan? Atau mungkin Sora akan cek dulu apa yang dia rasakan sesungguhnya sama kamu ya. Yang dia rasakan sesungguhnya sama kamu. Dia merasa bahwa dia itu tidak bisa lepas dari mengamati kamu, pantauin kamu terus ya. Jadi orang ini tuh kayak tidak bisa lepas dari yang namanya sibuk untuk stalkingin kamu, memperhatikan kamu terus-terusan ya. Dan orang ini tuh nggak tahu kenapa, dia cuma tahu dia sangat sayang sama kamu. Ada perasaan romansa yang sangat besar. Ada like you're just like a teddy bear that like he or she like feels like kayak mau peluk kamu gitu loh, atau mau sayangin kamu. Kayak ada perasaan sayang yang tidak bisa dijelaskan dengan mungkin kata-kata yang banyak ya. Tapi artinya dia tuh merasa kamu tuh seperti sebuah kenyamanan buat dia, kamu sebuah kehangatan buat dia, seperti teddy bear lah ya. Sih? Ada beberapa di sini yang memang punya hubungan silent soulmate dan twin flame itu juga ada. Di sini dia merasa kayak kamu tuh pembalance-nya dia, kamu tuh yang bikin dia itu ada sisi untuk bisa nggak goyang gitu loh. Oke. Dan dia merasa kamu tuh seperti selalu hayalan yang selama ini dia inginkan. Seseorang yang dia mau itu kayak kamu, seseorang yang dia cari itu kayak kamu gitu loh ya. Dan dia merasa kayak dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa awalnya mungkin dia nggak serius juga sama kamu, tapi semakin kesini kok makin punya justru perasaan yang kuat ke kamu gitu loh. Oke. Dan dia tuh sebenarnya kepingin bisa stay untuk kamu. Oke. Sebenarnya dia pingin bisa stay untuk kamu. Oke. Nah sekarang dia ketemu sama kamu itu pingin apa? Apa yang dia inginkan dengan ketemu kamu lagi? Oke. Oke. Dia itu pingin bisa sama-sama bekerja sama lagi, sama-sama membangun lagi sesuatu. Ya, jadi di sini ada kayak dia berharap masih bisa membangun lagi sama sesuatu, sama kamu. Ya, pingin dapat support lagi dari kamu. Ya, dan dia pingin ketemu sama kamu karena memang kamu banyak support dia. Ada beberapa juga yang di sini mungkin mensupport kamu, support dia secara kerjaan ya, bantu kerjaan dia dan sebagainya. Di sini juga ada yang merasa bahwa dia cuma tahu hati dia tuh terikat sama kamu, dia itu tidak bisa melepaskan kamu. Sih? Dan dia itu punya perasaan berbunga-bunga terus ke kamu. Jadi gimana ya? Dia tuh kepingin kayak memuaskan hasrat perasaan dan cinta dan sayangnya karena dia tidak bisa lepas dari kamu. Tapi Sora ini kan third party situation. Ada nggak jalan bisa sama-sama? Ada nggak jalan bisa sama-sama? Sejujurnya ya, lihat dari kartunya ini Sora shuffle ya. Oke. Ini menjadi sesuatu yang agak sulit gitu loh ya. Sora fair bacanya. Nggak mau menjual janji palsu. Di sini tuh kayak ada apa ya, Sora bilangnya ya, seperti harus hubungan yang harus selalu ditutupi, selalu berpura-pura pakai topeng gitu loh ya. Dan pada ujungnya akan ada kemungkinan hubungan ini hanya akan berakhir dan apa ya, harus berakhir dan membawa patah hati. Ya, jadi Sora udah bilang tadi ya, dari karmic love menjelaskan bahwa hubungan ini it perhaps nggak kemana-mana. Sora tuh jadinya aku mesti gimana dong? Sora orangnya cukup strict dan to the point aja, ya. Harus bagaimana, ya. Kamu harus mikirin sendiri apa yang kamu mau ke depannya itu seperti apa. Pikirkan dengan logika dan analisa. Jadi jangan cuma pakai emosi aja. Kalau memang kamu merasa ya kayak nggak apa-apa lah Sora, aku juga nggak mikir buat ke depan lah. Yang penting aku sama dia sama-sama bahagia saat ini, saat sama-sama happy. Aku nggak harus memiliki dia, kita nggak harus selamanya dia bisa sama pasangannya tetap, ya nggak apa-apa. Silakan go ahead, itu pilihan kamu. Tapi kalau kamu merasa bahwa Sora, aku
mikir loh, waktu aku terbuang, tenaga aku terbuang, hati aku yang ada malah sakit kalau kedepannya dilanjutin arahnya nggak jelas, aku mau sudahin gitu. Jadi Queen of Swords itu kebijaksanaan dengan analisa. Jadi kamu yang tentukan sendiri. Tuhan itu, bahkan Tuhan aja tidak pernah memaksa loh, gitu loh. Ya Tuhan itu nggak pernah maksa. Kalau Tuhan maksa dari kemarin kita semua yang udah buat dosa mungkin langsung dihukum di tempat gitu kan ya. Nggak gitu kan. Tuhan bahkan memberikan kita pilihan. Tuhan memberikan kita pilihan banyak ya. Kita mau menikah dengan siapa Tuhan, tidak maksudnya maksa harus dengan yang ini. Memilih keyakinan, kepercayaan kita pun tidak dipaksa gitu kan ya. Paham ya maksud Sora intinya gitu loh. Oke. Mungkin saatnya untuk berpikir benar-benar pakai logika, analisa gitu loh. Jadi mungkin break ini kamu mikir juga gitu loh. Kamu break ini mikir juga. Karena masa depan hubungan ini kalau Sora lihat ya akan ujungnya sudahan dan nggak ada ujungnya. Pilihlah keputusan yang memang sehat dan keputusan yang tepat untuk batin dan jiwa kamu. Kenangan tetaplah selalu ada di sana ya, tapi jangan sampai kenangan kamu jadi gini loh. Apa yang kamu tukar adalah kenangan. Paham? Waktu dan kenangan yang kamu tukar. Kalau kamu merasa kenangan dan waktu tidak cukup untuk membeli hati dan perasaan kamu, Sora saranin jangan. Silakan move on dan lanjutkan hidup kamu. Ya. Tapi dia pasti akan ke kamu lagi kok. Udah terlalu hasratnya sudah terlalu kuat. Dia pasti akan ke kamu lagi. See? Dan hati-hati, dalam tanda kutip dia bisa seperti devils ya. Tidak bisa, kamu nggak bisa lepas dari dia. Kayak, Sora kok aku mau lepas susah ya? Ya keterikatan. Memang yang enak-enak itu mengikat kita. Oke. Sora akan coba ambil sticks untuk waktu ya. Mungkin di sini akan bisa kelihatan kapan sih potensinya dia itu hadir di dalam hidup kamu. Oke. Bukan ini. Ini apa namanya? Sio. Kok Sora masukin ke sini ya? Maaf ya teman-teman, aku kemarin ada salah masukin beresin sticks, kecampur-campur sticksnya. Jadi aku better pakai kartu yang ini aja deh. Aku nggak jadi pakai yang itu, aku pakai yang ini aja. Oke. Kapan sekiranya kamu akan ketemu sama orang ini? Oke. 6 bulan dari sekarang dia akan cari kamu. Oke. Ada yang besok. Ada yang tidak layak untuk ditunggu sih. Bahkan kartu Sora ngomong yang sama. Dan di bulan Juli. Oke, ada 4 kartu di sana. Dan teman-teman jangan lupa ya, untuk teman-teman yang kepingin beli kartu, pingin personal reading, pingin beli kalung atau gelang, ya ini ya gelang kupu-kupu, silakan di Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah. Ini untuk sembuhin trauma berulang juga ya. Ini udah habis kemarin Sora, 1 batch sudah habis nih, Sora lagi mau pesan lagi. Oke, kita akan coba lihat untuk alfabetnya ya. Ada H, F, P, J, Z. Ini bisa cek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. V, I, R, V lagi, W, B, L, P, O, I, W, N, X, dan M. Oke, itu untuk alfabetnya. Kita akan coba lihat untuk zodiaknya ya. Untuk zodiaknya pakai charm aja biar cepet. Pisces, Virgo, Pisces lagi, Taurus, Scorpio, Cancer, dan Cancer. Wow, Cancernya cukup dominan ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ini alfabetnya Sora angkat biar bisa di pause ya. 1, 2, 3, pause. Oke. Itu aja dari Sora. Ya, pikir bijak apa yang Sora kasih masukan ke kamu. Semoga berguna. Buat kekurangannya minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.